senang banget ada ketemu kita berdua lagi. Benar banget, ada Aisyah Gray di sini dan juga ada Nuka Azita di sini pastinya. Dan di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, yang pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kamu apa kabar hari ini, Gray? Kabar baik tentunya ya. Batik cantik banget ya. batik. Nuka dari atas sampai bawah, anting, sepatu semuanya. Tumben. Tumben. Tumben nih kalau dia. Karena biasanya ngeliat dia jeans ya kan, sneakers gitu. Kali ini ngeliat Aisyah Gray akhirnya berbatik ria, pakai Aku sih hari ini dress. temanya kado ya. Kado. Kan udah Kado pita pakai ini. pita. Gitu. Iya. Nuka, apa nih temanya hari ini? Batik kan. Oh, batik ya. Batik. Kenapa tuh? Ya karena sesuai dengan episode kita kali ini, kita akan membahas tentang beraneka ragam batik Indonesia. Ragam batik Indonesia, kekayaan Indonesia yang diperebutkan ya dan juga menjadi kebanggaan. Iya, bener banget. Dulu kan sempat diaku-akuin negara tetangga ya kan. Terus pada akhirnya sekarang udah diresmikan kan setiap tanggal 2 Oktober ya, memperingati Hari Batik Nasional gitu. Jadi gimana? Cocok kan kita hari ini nemenin kalian semua 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang batik karena memang kita udah tahu Indonesia tuh kayak banget ya. Sama yang namanya beragam kain batik. Termasuk motifnya beda-beda. Lihat yang dipakai Gray sama Nuka aja udah beda ya kan. Pasti dari daerah yang beda-beda juga. Nah, apalagi kalau misalkan kita ngomongin Indonesia, itu kan setiap daerah itu memiliki batiknya masing-masing. Betul. Dan setiap gambar batiknya itu ada cerita di baliknya. Iya, dan pasti. Dan ceritanya itu juga beragam gitu ya. Iya, betul. Jadi gambar nggak sekedar gambar nih Nuka. Bener. Ternyata gambaran itu juga bisa mewakili sesuatu. Ya, kita akan bahas lebih dalam lagi supaya kalian juga lebih mengenal terkait dengan batik yang ada di Indonesia tentunya. Iya, kayak misalkan kalau kita ke Jawa Barat atau Cirebon, Megamendung, ya kan. Terus kalau ke Jogja lain lagi, ada motif-motif lurik, ya kan. Terus kalau kita ke daerah-daerah lain itu kayak banget gak sih Indonesia punya beraneka ragam motif batik gitu. Kalau kamu koleksi batik atau enggak? Aku lumayan koleksi batik, terutama kalau misalkan kebetulan lagi ke daerah mana gitu, terus melihat kerajinan batik, apalagi paling seneng tuh ngelihat yang ngelukis batik langsung gitu. Iya, pakai canting gitu kan. Canting dan lain-lain gitu Yap. kan. Nah itu biasanya sambil mereka ngerjain sambil nanya, ini motif apa? Oh yang ini tuh mewakili gunung biasanya. Terus yang ini tuh mewakili apa gitu. Jadi sekalian dapat ceritanya juga. Nah jadi begitu beli batik, bawa pulang, kita tuh tahu apa yang kita beli dan arti motifnya itu apa. Iya sih, karena bisa dibilang setiap daerah atau setiap provinsi tuh punya motifnya masing-masing dan biasanya ada maknanya masing-masing juga. Tapi ciri khas dari Indonesia biasanya kan berbau alam ya, atau enggak hewan, tumbuhan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau Nuka lebih suka kayak batik-batik Jawa Tengah gitu loh. Nih kayak gini. Jadi kayak motifnya tuh beda aja gitu. Terus pembuatannya kalau di daerah-daerah Jawa Tengah tuh kita masih bisa langsung ngelihat kayak yang nenek-nenek, orang-orang tua ya kan masih aktif banget. Dan kenapa harga batik tuh mahal gitu. Jadi ya atau bisa dibilang sesuai sih gitu kan, karena ya proses pembuatannya masih menggunakan tangan, terus masih menggunakan lilin yang dicairkan juga, pakai canting kayak gitu. Nah kira-kira kalau kaum milenial sekalian nih bangga nggak sih pakai batik? Kalau kita berdua bangga banget pastinya ya. Kalau Gray di hari-hari biasa suka pakai batik gak? Maksudnya nggak mesti hari Jumat gitu mentang-mentang hari kantoran Jumat kan biasanya banyak yang pakai batik nih gitu. Jadi biasanya kalau misalkan pakai batik udah pasti kalau misalkan ke acara pernikahan tuh seneng banget pakai batik. Terus kalau hari batik yang hari Jumat gitu kan, ya itu kadang-kadang masih pakai. Tapi tergantung mood juga sih Nuke. Karena kalau misalkan kita ngomong batik zaman sekarang, itu tuh nggak melulu cuman kain doang gitu kan. Tapi sekarang tuh udah banyak banget yang combine dengan fashion kekinian nih. Jadi entah dijadiin dress gitu kan. Atau celananya batik. Ataupun sekedar shawl gitu kan. Iya. Atau tasnya. Jadi udah banyak banget aksesoris dan juga batik-batik yang sudah dikombinasikan supaya bisa lebih diterima nih oleh kaum milenials. Jadi nggak harus selalu ke acara resmi, sekarang juga kita ke mall juga udah bisa ngebatik nih. Iya dong, apalagi batik tuh sekarang udah menjadi bukan
kayak dulu kan kayaknya pakai batik resmi banget, mau kemana sih gitu. Kalau sekarang sehari-hari kita ke mall, bener kata Aisyah, udah kita banyak temui kan anak-anak muda zaman sekarang bangga dengan pakai batik, bangga dengan produk Indonesia. Batik is Indonesia gitu kan, kayak duh bangga banget sih. Nah, kira-kira kalau kalian punya koleksi seperti apa nih untuk baju batik? Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi ya kita masih akan bahas ini lebih detail lagi soal kain batik Nusantara. Kalau kalian penasaran tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials, balik lagi masih di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih sama Nuka Azuta di sini dan juga ada Aisyah Gray. Hai Indonesia. Dan tadi udah kita spill ya bahwa kita memang hari ini kan tema besarnya tentang batik. Pastinya abis ini kita bakal bahas lebih detail lagi seperti apa sih ya kan pengertian motif batik dan juga filosofinya nih Gray. Ada apa nih? Nah bener banget ya, jadi batik itu adalah hasil karya bangsa Indonesia nih. Tentunya yang membanggakan dan juga ini merupakan perpaduan antara seni dan juga teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Nah jadi kalau misalkan kita ngomongin batik itu kan udah pasti ada skillsnya di situ, tapi juga ada teknologinya juga ya yang sebenarnya masih kita pertahankan turun-temurun. Betul. Ya, dan batik ini dikenal biasanya memiliki beragam motif ya Aisyah Gray ya. Dan biasanya motif batik ini adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen yang menjadi satu kesatuan yang nantinya akan mewujudkan batik secara keseluruhan kayak gitu. Jadi ini nggak main-main asal buat motif aja tapi pasti ada makna dan artinya di balik itu gitu. Nah benar banget, apalagi kalau proses pembuatan batik itu nggak cukup 1-2 hari aja nih ya, Iya, bisa betul. juga berbulan-bulan untuk hanya selembar kain. Tapi seiring berjalannya waktu nih, motif batik ini juga kerap kali digunakan untuk menunjukkan status seseorang ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia nih memiliki motif yang sangat berkaitan dengan budaya setempat, beberapa faktor juga mempengaruhi lahirnya motif-motif batik adalah letak geografis. Misalnya, kalau misalkan di daerah pesisir ini kan akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut ya. Dan begitu pula nih dengan yang tinggal di pegunungan ini akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Entah nanti ada gambar gunungnya, ada gambar pepohonan misalkan, banyak banget lah atau bunga ya. Nah, sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan dan juga adat di suatu daerah. Serta ini juga terkait dengan keadaan alam sekitar termasuk juga dengan flora dan fauna. Makanya banyak banget motif batik yang ada di Indonesia ini gambarnya itu mewakili aksen bunga-bunga. Aksen bunga-bunga atau flora-flora khas Indonesia, faunanya juga yang menjadi simbol dari negara kita itu banyak banget kan. Bener banget Nuke. Iya, dan mungkin pada bingung ya, motifnya kok kadang-kadang satu daerah sama daerah lain hampir mirip sih, sama kayak gitu. Tapi ternyata ini motif batik tuh punya beberapa motif ya. Dan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini batik memiliki motif Parangkusumo. Pernah dengar nggak Ai? Parangkusumo, ini yang mana ya? Nah ini berasalnya dari Jawa Tengah. Jadi motif batik ini berasal dari kota Solo tepatnya ya. Dan memiliki motif yang klasik yang menyerupai ombak lautan. Nah ini kalau makna dibalik motif Parangkusumo yaitu adalah ombak yang mempunyai sifat kuat yang selalu menghantam tebing dan karang di lautan. Nggak nyangka ya ternyata filosofinya sebegitunya loh. Dan hal ini dapat digambarkan analogi sebuah kehidupan yang harus dijalani dengan penuh usaha dan juga perjuangan atau kerja keras. Wah, jadi walaupun bebatuan itu keras ya. Iya menghalangi, tapi kalau kita kerja keras mungkin kita bisa mengikis bebatuan itu. Nah gitu. jadi kita nggak boleh menyerah. Betul. Seperti layaknya ombak di lautan ya. Bener banget. Oke, nah ini juga ada nih Nuke, batik Megamendung motif khas Cirebon. Pasti sering denger ya? Iya. Motif batik Megamendung. Biasanya kalau ada yang ke Cirebon, titip dong batik Megamendung gitu Ya, kan. warnanya tuh warna-warni. Bener, warna-warni Biasanya. dan ini juga sebenarnya banyak dijadikan lukisan nih. Betul.
Nah, Jawa Barat ini mengangkat motif awan mendung yang menyimpan makna mendalam banget ternyata. Jadi motif mega mendung ini sendiri ditampilkan dengan 7 gradasi warna yang berlapis. Nah, tadi Nuka juga udah bilang ya kalau mega mendung tuh warna-warni biasanya ya Nuka ya. Dan secara etimologis kata mega mendung ini dapat diartikan awan mendung yang bisa menjadi penggambaran bahwa manusia dalam menjalani kehidupan itu harus bersikap sabar, teduh, dan juga nggak boleh mudah marah nih Nuka. Filosofinya dalam kirain tuh mega mendung tuh awan mendung kayak gimana, Sendu ternyata gitu ya. Ternyata artinya luar biasa loh ya. Nah, padahal kalau Aduh. misalkan kita ingat-ingat gitu ya, mega mendung itu kan termasuk salah satu motif batik yang simpel ya. Simple dan banyak kita temui. Sebenarnya nggak Nah. hanya di kota Cirebon aja, maksudnya udah motif itu tuh udah kemana-mana gitu. Gampang banget soalnya. Gampang banget tapi ternyata Artinya dalam. nah artinya dalam banget Itu nih. dia ya. Terus selanjutnya ada motif batik 7 rupa. Waduh, terus motif batik Pekalongan nih aslinya ya. Dan motif batik 7 rupa ini memiliki ciri khas yang didominasi motif tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang menggambarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat pesisir. Yakni yang mudah beradaptasi dengan pengaruh budaya luar. Gitu maksudnya. Waduh. Maksudnya mereka nih sekarang udah open minded. Ya udah bisa beradaptasi dengan budaya luar, dituangkanlah dalam batik 7 rupa tadi. Kira-kira ada hubungannya dengan mandi 7 kembang gak ya? Kayaknya bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi say, jadi. kembang 7 rupa. Jangan salah, buang sial. Buang sial gitu kan, apa sih buat apa sih itu? Nggak tahu juga. Biar gue. wangi aja sih kayaknya ya. Ada yang tahu di sini itu mandi kembang 7 rupa biar apa? Biar repot aja. Biar repot aja ya. Ngotor-ngotorin kamar mandi aja udah tuh. Benar. Oke nih Nuka, berikutnya ini ada batik lasem. Ya, batik ini khas Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah ini kalau misalkan dilihat motifnya ini memiliki warna yang mencolok banget. Selain itu juga batik lasem nih menggabungkan, ternyata ini adalah gabungan 2 budaya. Jadi ada budaya Cina dan juga Jawa dalam satu karya nih Nuka. Oke. Gitu. Jadi ada pengaruh dari budaya Cinanya juga ya. Benar, karena kalau kita ngomongin Indonesia ini kan nggak terlepas dari negara-negara yang dulunya masuk kan, entah Iya, pernah perdagangan, menjajah kita gitu kan, atau penjajah. apa. Betul. Seperti itu, Nuka. Jadi memang masih melekat ya setidaknya adat-adatnya mereka itu masih nempel lah di Indonesia. Nah ini luar biasa dipaduin akhirnya kan. Dan selanjutnya ada motif batik Singa Barong. Nah motif batik Cirebon juga nih ya, selain mega mendung. Dan kalau motif ini merupakan binatang mitologis yang memiliki kekuatan ajaib. Dipercayanya seperti itu. Sebab berdasarkan bahasa Jawa dan Bali, barong ini sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat ajaib. Nah, dengan seperti itu batik Singa Barong sebagai bentuk atau simbol spiritual nih bagi kalangan masyarakat di sana. Tetapi selain simbol singa yang diangkat, dikatakan sebagai lambang agama Protestan atau budaya Eropa Barat. Wow. Jadi ada unsur agama juga di sini ya, makanya dibilang unsur spiritualnya tuh kuat di batik ini. Gitu. Benar banget. Jadi itu ya tadi udah mewakili sifat, mewakili alam, mewakili sejarah, ini juga mewakili spiritual ya. Betul. Nah ini ada lagi nih, ada batik Sekar Jagad. Nah, jadi ini adalah jenis batik yang banyak diproduksi di kota Solo dan juga Yogyakarta. Jika dilihat dari namanya, Sekar Jagad ini artinya adalah keindahan yang mampu membuat setiap orang terpesona melihatnya. Kayaknya terpesona wajib ya kayak kita harus punya Sekar nih. Jagad nih. Iya, jadi biar orang terpesona ngeliat kita kayaknya. Benar. Oke, selanjutnya ini ada motif batik Kawung ya. Jadi motif batik yang memiliki bentuk seperti kolang-kaling yang disusun hingga membentuk persegi 4 sudut ini menggambarkan sifat pengendalian diri yang baik, terus hati yang tulus dan juga bersih tanpa perasaan iri dan dengki terhadap orang lain. Wah, ini maknanya luar biasa nih. Aku suka kalau ada makna-makna yang kayak gini, kayak dalam banget gitu kan. Oke, biar aku menjadi orang yang baik, mulai sekarang aku mau rajin makan kolang-kaling. Kolang-kaling. 4 Enggak. kolang-kaling sehari, enggak gitu ya? Iya, ntar muka kamu yang mirip kolang-kaling. Bener ya, makin lama makin bulat gitu ya. Bulat dan lengket gitu ya. Iya, kolang-kaling. Oke. Habis itu pakai batik itu tadi ya. Gitu kan, jadi baik banget gitu. Suci gitu loh ya. Suci banget kayaknya. Oke, mulai sekarang 4 kolang-kaling sehari ya. Aku makan 4. Tapi nggak dikunyah.
kelolodan. Waduh, kelolodan. Ya Susah ya jadi orang baik ya. Mau baik doang loh ini loh. Iya, syaratnya makan kolang-kaling. Oke, nah ini berikutnya ada batik Priangan. Nah ini juga salah satu batik yang lumayan famous nih. Dan motif batik khas Tasikmalaya ini tuh punya motif yang rapat banget dan juga rapi serta berkelas. Betul. Nah biasanya batik ini tuh berupa gambar rumput atau tumbuh-tumbuhan yang menjadi ciri khasnya. Dan secara umum ini bisa dikatakan batik Priangan ini menampilkan sifat kesederhanaan, terbuka dan juga manis yang selaras dengan gambaran wanita Sunda. Jadi memang menggambarkan kehidupan tentang wanita Sunda tuh seperti apa dituangkan di batik ya. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya ada batik keraton. Nah, kalau motif batik keraton ini melambangkan kebijaksanaan, terus juga tentang karisma dan juga kearifan raja-raja Jawa gitu kan. Dan batik yang berasal dari daerah Yogyakarta ini juga penuh dengan nuansa bunga dan burung atau disebut juga satwa liar biasanya. Nah, batik yang kental akan budaya maksudnya ya, budaya Jawa dengan sistem kesultanan dan keraton ini, kabarnya pada zaman dahulu batik ini hanya boleh dipakai oleh warga keraton aja. Gak boleh sama yang lain, tapi mungkin seiring berkembangnya zaman ya kan, kini batik keraton dapat dipakai oleh semua kalangan. Semua masyarakat boleh menggunakan batik keraton. Nah itu dia nih ya, jadi kita udah bahas macam-macam motif batik dan juga artinya dari setiap daerah. Jadi kalau misalkan kita bisa simpulkan sekali lagi, motif batik yang ada di Indonesia itu beragam banget. Sebenarnya masih gitu banyak ya, Nah. nggak hanya yang tadi kita sebutkan aja gitu kan. Tadi kan terbatas hanya di Jogja, Jawa Tengah gitu. Padahal mungkin Kalau kita jelasin satu-satu 3 hari loh Nuke. iya nggak pulang-pulang kita. Benar gitu. Jadi kita highlight aja yang paling famous ataupun Iya. yang paling sering kedengeran di kuping. Atau yang memang umurnya paling lama. Karena Nah. udah ada sejak zaman dahulu. Karena kan sekarang kalau kita lihat batik-batik motif baru tuh banyak banget. Bahkan pernah dengar gak sih? Itu batik asli apa batik mesin? Nah cetakan ya. Cetakan. Karena kan biasanya batu cetakan tuh harganya lebih murah, terjangkau. Proses pengerjaannya lebih cepat nih. Karena pakai mesin. Pakai mesin. Karena kalau misalkan kita harus pakai canting dari satu kain aja itu bisa berbulan-bulan. Iya, dan tergantung pewarnanya kan beda ya, Nah, itu gitu. dia. Warna-warnanya tuh kalau batik asli kan mereka menggunakan pewarna bahan alami gitu. Kalau batik mesin kan pakai tekstil. Tapi Tekstil. bedanya nih, sekali lagi, kalau yang asli biasanya kita pakai untuk baju rapi, kalau misalkan yang cetak biasanya kita pakai untuk tidur, daster saya. iya benar. Daster adem banget tuh kalau beli di Yoi. Pasar Beringharjo Jogja. Biar bolong juga tetap Bolong dipakai ya. enak gitu. Sensasi daster batik tuh luar biasa. Ya udah nanti kita bakal bahas lagi, masih membahas soal kain batik Nusantara kira-kira seperti apa. Makanya kalian harus tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih nih untuk kalian yang tetap stay terus untuk menonton kita berdua. Masih ada Aisyah Gray di sini. Dan juga Ada Nuk Azita di sini. Lala. masih ada kita berdua di sini tentunya, dan jangan kemana-mana ya, karena apa nih, kita akan membahas lebih dalam lagi nih. Kalau Tentang batik ya. misalkan kita berbicara tentang apa nih di segmen 3 kali ini, Nuka? Masih batik lagi. Kita masih berbicara mengenai batik. Nah, ternyata batik nih bukan sekedar seni kerajinan tangan khas Nusantara aja guys. Tapi ragam keindahan motif batik juga telah membawa para desainer Indonesia akhirnya bisa menjajakan kakinya di kancah fashion internasional. Wow. Turut bangga kita ya, karena kan Bangga banget. melalui mereka-mereka ini desainer desainer Indonesia yang luar biasa, yang sudah menghasilkan karya yang luar biasa, akhirnya batik bisa terkenal sampai internasional. Bener banget, Sekarang. apalagi kalau misalkan sekarang tuh pameran-pameran fashion gitu kan banyak Iya, banget. betul. Dan udah lumayan banyak yang mengangkat batik ya. Jadi karena memang cukup mencuri perhatian nih. Banget banget. Gitu. Kayak orang-orang luar negeri tuh udah mulai kayaknya seru ya batik tuh. Kenapa orang Indonesia sehari-hari bisa pakai batik gitu? Kayak udah mulai 1, 2 mereka tuh kalau ke Indonesia pasti bawa oleh-olehnya baju batik.
atau membeli baju batik kita gitu kan untuk mereka pakai. Itu lumayan sih, agak-agak bangga aku ya. Melihatnya bangga. Agak bangga ya, kayaknya bangga kali Bangga kita banget nih. lah itulah, bangga kali lah itu Bangga kalau. kali loh kita loh. Bangga kali loh kita ini. Ada siapa aja nih kira-kira desainer yang sudah berhasil membawa batik kita nih di kancah fashion internasional? Oke, jadi nggak cuma bawa ya, tapi juga memamerkan nih. Iya, Memamerkan hasil karyanya ini. luar biasa. Tentunya ada desainer andalan Indonesia nih, salah satunya ada Oscar Lawalata. Nah, nggak asing lagi nih pasti dengan nama desainer yang satu ini. Jadi, perancang ini sangatlah konsisten kalau mengangkat kekayaan Nusantara lewat rancangan busana bergaya modern. Betul. Nah, bahkan nih di tahun 2018, Oscar Lawalata ini sukses banget menampilkan koleksi rancangan batik di ajang Batik for the World yang digelar di kantor pusat UNESCO. Jadi waktu itu pamerannya tuh keren banget, desain-desainnya dia juga modern banget, tapi juga bisa membuat batik itu tuh mewah banget gitu di Iya, tangannya benar-benar. Oscar Lawalata. Wow. Benar. Nah, kalau tadi ada Oscar Lawalata, berikutnya ada Denny Wirawan. Nah, ini bersama Oscar Lawalata juga ya. Denny Wirawan juga merupakan salah satu desainer Indonesia yang ikut terlibat dalam pameran Batik for the World. Nah, dalam pameran batik tersebut nih ia memperkenalkan keindahan batik Kudus. Wah, luar biasa ya. Tapi sebelum di tahun 2018 lalu, di tahun 2016 Denny Wirawan juga menggelar fashion show di Fashion Gallery New York Fashion Week. Wah, ini lebih keren lagi ya kan. Dengan menampilkan sekitar 15 rancangan baju batik Kudus gitu. Keren banget. Dan Jadi berikutnya pengen. nih, jadi pengen dibikinin baju sama mereka ya. Kayak gimana kerennya ya? Aduh. Oke. Nah, berikutnya ada Edward Huta Barat. Nah, bersama dengan desainer Oscar Lawalata, Edward Huta Barat ini juga menampilkan batik mega mendung di markas UNESCO Paris. Paris. Dan rancangan Edward itu tuh dikagumi banget ternyata oleh para penyuka fashion. Karena apa? Karena dia tuh piawai banget menciptakan baju batik dengan gaya modern sehingga cocok banget nih dikenakan oleh kalangan muda. Bahkan ya, rancangannya ini bisa disandingkan dengan brand-brand dunia. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oke, selanjutnya ada desainer Ramli. Ini juga desainer senior Indonesia ya. Nah, walaupun telah udah almarhum ya kan Ramli ini, tetapi karya desainer Ramli ini selalu dikenang banget oleh para pecinta fashion ya. Karena kenapa? Desainer kelahiran 1 November 1954 ini mulai merancang batik Indonesia pada busananya dengan membuat jaket batik resleting. Susah mulut ya, jaket batik resleting. Terus ada juga bolero batik dan gaun pesta. Tuh, awal mulanya kayak gitu. Jadi hasil karya desainer yang wafat pada tahun 2013 ini berhasil digelar di kota-kota dunia untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia. Bahkan karya batiknya juga sempat dipamerkan di Hamburg, Jerman, dan juga di Den Haag, Belanda. Keren gak sih? Wow, Ini senior keren banget sih. Ramli ini siapa sih dulu yang nggak tahu beliau gitu kan. Terus beliau dengan karya-karyanya membuat batik tuh jauh terlihat lebih beda. Tadi kan ada bolero, bahkan dibikin gaun pesta. Yang Ada mungkin jaket ada gitu ya. jaket juga ya kan. Padahal mungkin tadinya nggak kepikiran untuk bikin batik dalam wujud seperti itu gitu. Keren-keren. Oke, nah berikutnya ini juga yang gak kalah keren ada Itang Yunas. Nah ini dirinya mendapatkan kesempatan untuk bisa memamerkan karyanya di Expo Center Moskow, Rusia. Nah pada tahun 2016 lalu di sanalah dirinya ini menampilkan batik sawung galing dan juga tapis Lampung. Bahkan gak hanya dipuji nih, karyanya juga banjir pesanan. Jadi setelah pameran itu, wah sempat kalang kabut karena banyak banget yang mesen.
Nah mungkin saking kerennya kali ya, itu masih bisa dipesan gak sih? Atau nggak mau endorse? Kalau misalkan pesen batik desainer gitu ya, Duitnya. kita dasar dulu ya. Dasar ya. 100.003 ya Em? Bener. Iya kan? Oke, selanjutnya ada desainer Riana Kusuma Astuti. Jadi walaupun hanya dipamerkan di ruang utama Wisma Indonesia di KBRI Canberra, Australia, tapi karya batik Riana lewat labelnya Riana Batik ini membuat para tamu mancanegara terkagum-kagum katanya saat itu ya. Terus di sana juga dirinya menampilkan peragaan busana batik dengan berbagai keindahan coraknya gitu. Jadi dia memperkenalkan batiknya mungkin kayaknya ini nggak hanya satu motif ya. Terkagum-kagum, tercengang-cengang Cengang gitu gitu ya. kan, gila. Salto-salto semua orang pas lihat itu ya. Enggak ya? Enggak, beli mungkin langsung. Oh, beli, oke. Langsung beli. Aku mau dong, aku mau dong. Aku mau dong. Oh, PO ya, PO. Gitu. Oh ya, pre-order ya. Oke lanjut. Ada Lanjut, siapa? berikutnya ada Lia Afif. Nah ini desainer asal Surabaya ini berhasil membawa batik asli Jember ke Jember. Jember ke ajang Paris Fashion Week 2018 lalu. Iya. Nah dirinya ini membawa koleksi rancangannya yang bertajuk Criolla Carmera. Nah melalui karyanya Lia mengeksplorasi batik Jember ini menjadi gaun pesta, tapi gaun pesta muslimah. Wow, ini menonjolkan batik warna alam. Rancangan Lia ini memberikan sentuhan glamor pada bahan etnik. Wah, keren banget ya. Bisa membuat dress muslimah untuk dipamerkan di Paris. Iya. Iya. Sebenarnya masih banyak sih ya desainer-desainer yang mungkin hasil karya dari batiknya luar biasa kayak Danar Hadi kita tahu juga kan, terus banyak deh nggak bisa disebutkan satu-satu di sini kan. Dan pastinya kita harus mengapresiasi banget untuk hasil karya anak-anak bangsa tersebut yang sudah membawa atau membuat harum nama bangsa Indonesia dengan karya batiknya, ya nggak sih? Bener banget, karena nggak setiap negara itu cukup beruntung untuk memiliki warisan Budaya seperti kita nih. Iya. Dan Indonesia itu punya warisan budayanya luar biasa sekali dan indah sebenarnya ya. Dan ini diwujudkan oleh tangan-tangan ahli dari karya anak bangsa. Anak-anak bangsa yang ternyata berhasil membuat orang-orang ataupun negara-negara luar ini cukup melirik dan terkagum-kagum gitu ya kan, bahkan wow tercengang dengan batik kita tuh nggak hanya satu motif tapi ratusan ribuan mungkin ya. Mudah-mudahan millennials di rumah sana yang lagi menyaksikan, mungkin yang nanti punya cita-cita untuk menjadi desainer, kalian bisa meneruskan nih untuk para senior-senior tadi yang kita udah sebutkan namanya kan, siapa tahu nanti tahu-tahu di masa depan kalian juga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan hasil karya batik kalian. Bener banget. Luar biasa. Ya udah kalau kayak gitu kayaknya kita udah bahas soal batik. Next kita mau bahas biasanya nih segmen 4 kita akan bahas tentang berita-berita terkini ya kan, atau tips-tips untuk para milenial. Kira-kira berita atau tips apa yang akan kita kasih? Makanya jangan kemana-mana ya Grey. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Di mana Grey kita baliknya? Tentunya kita balik di sini di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Tentunya di channel kesayangan kita ya. Yap, masih di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Wah, kita nggak kerasa udah masuk segmen 4 nih. Biasanya sih kita bahas-bahas berita-berita terkini. Kalau tadi kan kita udah in-depth banget ya, bahas soal asal-usul batik. Batik tuh apa sih gitu kan. Terus motif-motif batik ada apa aja. Bahkan sampai desainer Indonesia siapa aja tadi yang udah membawa harum nama bangsa dengan hasil karya batiknya gitu. Nah, ya kan? bener banget. Kita udah bahas secara mendalam ya tentunya ya. Ini menambah informasi nggak cuma untuk kita berdua gitu ya, tapi juga untuk semua yang nonton nih tadi. Tapi Betul. cukup bahas batiknya. Nah, karena masih ada yang mau kita bahas lagi tentunya ya. Nah, jadi walaupun kita akan bahas nih terkait dengan
makanan. Aduh, jadi lapar kan kayaknya Boleh ya? kalau makanan nih. Bahas makanan boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh dong. Oke, nah walaupun makanan ini bukanlah asli Indonesia, kalau dari tadi kita bahas batik asli Indonesia ya, Iya. dan ini merupakan hasil peranakan Cina, tapi makanan yang satu ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Apa Bukan tuh? lagi itu aku Bukan lagi kalau bukan apa Nuke yang selalu kita makan sore-sore? mie ayam. Mie ayam nggak tuh ya Mie ayam kan? banget, aku tim mie ayam banget guys. Bahkan kalau ada pilihan nasi mie ayam, gue pilih mie ayam dulu. Ih, mie ayam dengan minyak-minyaknya itu, Itu terus enak juga banget potongan dong. ayam di atasnya Iya, pakai ada daun bawang. daun bawang, ada sawi, ada bakso, ada Aduh, pakai pangsit rebus. Aduh, jadi kepengen mie ayam. Mie ayam edik deh gue. mie ayam banget ya. Tapi Mie ayam banget. nah ini walaupun bukan asli Indonesia, ini kan warisan dari Cina ya, tapi Iya, di mie-miean Indonesia gitu ya. sendiri nih, mie ayam ini udah gampang banget ditemukan di mana aja. Mulai dari yang ting 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 keliling. Itu biasanya enak tau. mie ayam kampung gitu ya kita nyebutnya Iya, ya, mie ayam iya, iya, gerobak iya. tuh kayak the best gitu ya. Dibanding mie Bangka kan ada sebenarnya kayak gitu kan. Iya, mie ayam Pokoknya abang-abang tuh lebih sausnya enak. aja tuh rasanya murah gitu ya. Murah-murah ngangenin gitu Iya, kan. tapi enak gitu ya. Enak Betul. gitu. Nah ataupun biasa dengan tempat yang mangkal sama gerobak-gerobaknya hingga mie ayam yang dijual di restoran-restoran ber-AC. Tapi walaupun banyak dijual di restoran nih, mie ayam gerobak itu tetap punya tempat di hati. Bener, sarang heyo abang-abang mie ayam gerobak. Aku padamu bang gitu. Tapi kira-kira alasan sebenarnya apa nih? Karena alasan aku dan Nuka aja udah pasti berbeda nih. Iya Apanya? nggak? Mie Alasan ayam gerobak. kenapa mie ayam gerobak itu selalu di hati? Coba. Sebutannya tuh mie ayam kampung. Iya, sama mie ayam Bangka tuh kayak yang agak-agak mirip mie Chinese gitu kan, yang minyak keritingnya tuh kecil, terus ayamnya bukan yang dipotong dadu, agak-agak halus. Agak besar gitu ya? Enggak, kalau mie ayam yang halus. Bangka kan yang halus gitu kan gitu. Tapi mie ayam kampung tuh lebih enak biasanya tuh kuah ayamnya itu loh yang membuat lebih gurih. Enggak, udah deh itu enak. Dengan Terus mie-nya jangan yang terlalu MSG-nya lembek-lembek gitu ya ya? kan, setengah mateng. Enak. Aduh, gue jadi pengen mie ayam. Gimana dong? Tanggung jawab nih. Abis ini kita pesen mie ayam ya. Nah, tapi kenapa nih mie ayam gerobak ini biasanya lebih punya tempat Di spesial hati. tersendiri di hati? Karena sebenarnya jenis mie yang digunakan ini tuh lebih kenyal. Iya, lebih kenyal. Kalau dibandingkan dengan mie ayam yang dijual di pinggir jalan, ataupun restoran, hingga kedai-kedai kedai-kedai yang di ataupun mall store tuh. yang ada di dalam mall gitu ya. Nah, jadi jenis mie yang digunakan oleh pedagang mie ayam keliling ini umumnya memiliki tekstur yang lebih kenyal. Betul. Sedangkan mie yang dijual di restoran atau mall ini cenderung lebih tipis dan cenderung mudah lembek. Iya. Iya nggak sih? Iya ya kan, kalau mie ayam kampung itu kan kayak mie-nya tuh modelnya bulat gitu ya. Walaupun agak keriting, tapi kalau yang di mall-mall gitu kan memang agak tipis banget, keriting banget Warnanya ya. juga lebih pucat biasanya. Iya, emang mie ayam kampung tuh sing ada lawan kakak. Nah, selanjutnya kenapa sih mie ayam gerobak atau mie ayam kampung nih lebih memiliki porsi di hati kita lebih banyak gitu ya? Karena memang mie ayam keliling atau mie ayam kampung ini punya porsi yang pas. Dibilang sedikit enggak, dibilang banyak juga enggak. Aduh, susah tuh kalau nemu yang pas ya. Iya, jadi kayaknya cukup gitu. Nah, kalau dilihat-lihat memang pedagang mie ayam keliling nih hanya memasukkan hingga 1,5 gulungan mie aja. Ya kan udah dibulet-buletin tuh sama dia gitu kan. Tapi walaupun begitu, porsi yang kita dapatkan membuat perut terasa kenyangnya tuh cukup gitu loh. Nah, apalagi topping ayam yang dibutuhkan di atasnya juga dirasa cukup, meski terbilang tidak begitu banyak sih gitu kan. Ya sesuai, karena mie ayam kampung cuma seporsi 10.000. Ya 10.000 kalian mau dapat ayamnya banyak, potong aja sendiri tuh ayam, masak sendiri. Ataupun bisa minta request sama abangnya sih, Bang. Tambahin. Banyakin awang itu jadinya. Ayamnya. Banyakin ayamnya gitu ya. Atau enggak bayar lebih gitu ya. Bang, Iya. Bang lebihin untuk ayamnya, itu juga bisa. Itu juga bisa. Itulah kenapa kalau misalkan mie ayam kampung itu dari minyak aja udah lebih enak. Karena tanpa topping yang berlimpah aja tuh sebenarnya udah nikmat banget ya. Parah. Dan juga berikutnya nih, kelezatannya ini terletak juga yang tadi aku bilang pada saus yang digunakan. Meski sering banget dinilai kurang sehat bagi sebagian orang, tapi saus yang ada di gerobak ini nih, mie ayam gerobak ini nih sering banget ataupun kerap kali dinilai sebagai sumber kelezatan mie ayam keliling itu berasal. Nah,
Uniknya juga entah kenapa rasa yang sama tidak akan kalian temui bila menggunakan saus merek lainnya. Tapi emang bener. Kita harus banget pakai saus yang gak ada merek itu, punya si Abang Mie Ayam. Yang katanya cabenya cabe busuk. Apalah Apa, tapi itu gurih. banyak lah Tapi gitu itu kan. enak. Warna lah ini itu, tapi justru itu sumber kenikmatannya gitu ya. Iya. Kekentalan sausnya. Tapi emang bener kalau kita pakai merek saus yang agak mahal gitu ya. Kok Beda. jadi aneh rasanya ya. Jadi nggak enak kan? Jadi nggak enak, Iya. Bener deh. Iya, itu kok bisa ya? Ya boleh lah kalau misalkan nggak setiap hari banget, apalagi sehari 2 kali makannya itu doang ya nggak sehat. Iya, perlu dijaga-jaga juga. Ditakar lah porsinya. Terus kenapa kita lebih memilih mie ayam gerobak? Pastinya karena harganya lebih murah. Nah, penting itu. Tadi kan aku bilang kan di rumahku aja ada yang masih seporsi 10.000 guys. Jadi memang udah nggak diragukan lagi untuk harga ya. Dan mie ayam gerobak tentunya mematok harga per porsinya lebih terjangkau daripada yang di mall-mall atau di restoran. Baik tanpa tambahan topping maupun dengan topping. Nah biasanya seporsi mie ayam gerobak tidak dijual lebih dari harga 20.000. Benar. Di rumah gue ada ya Grey, itu mie ayam gerobakan yang diulek cabenya. Yang baru diulek cabenya tuh, jadi kita bisa milih mau berapa cabenya mbak gitu. Itu udah pakai baksonya ada 3, sama pakai pangsit, pakai ceker, 16.000 aja say. Iya kan? Tapi itu Rata-rata udah enak banget, porsinya udah mak nyosol. Rata-rata tuh 20.000 udah sama es teh manis kali ya. Iya kali ya. Pokoknya 20.000 yang mewah banget lah ya. Itu bayangin dong mie ayam pakai baksonya dapat 3, pangsit basahnya dapat 2 ya kan. Terus pakai ceker 16.000 aja gue yang melongo. Serius bang segitu harganya, tapi itu enak. Gue cari itu tiap siang di rumah. Berbahagialah kalian yang rumahnya itu tinggal dekat mie ayam gerobak yang lezatos ya. Alhamdulillah sekali mie ayam dekat rumahku tuh melimpah ruah di mana-mana ada. Ruah, berbahagialah, bersyukurlah bagi kalian yang memiliki nasib seperti Nuke. Kalau aku masih agak jauh nih nyari mie ayamnya ya. Nah karena mie ayam ini merupakan comfort food bagi orang Indonesia nih. Jadi comfort food ini kalau misalkan secara sederhana ini dapat kita maknai sebagai makanan yang diolah dengan sederhana. Betul. Tapi memiliki kenangan atau nostalgia. Entah itu berkaitan dengan kampung halaman, rumah, atau momen saat kita kecil ataupun pada saat kita sekolah ya. Betul. Gitu. Nah jadi gak jarang nih ketika masyarakat Indonesia merantau dan pulang kampung pasti akan mencari comfort food mereka. Dan salah satunya adalah mie ayam. Iya bener banget gak sih? Ngerasa gak kalau kamu keluar negeri gitu susah gak nyari mie ayam? Bikin sendiri ya. Tuh ujung-ujungnya karena ya gak ada kan? yang jual. Gak ada yang jual kayak aduh sekangen itu sih ya sama mie ayam. Aku kalau ke setiap daerah yang ku cari dulu bukan makanan daerah Kasana juga kadang-kadang. Mie ayam mana di sini yang jual? Mie ayam bener Mie banget. ayam beneran. Mie ayam sama es teh manis. Bener. Itu sampai ke Indonesia Timur pun yang gue cari mie ayam gerobakan di sini nggak ada yang jual ya. Begitu pulang ke Jakarta langsung aduh pengen banget makan mie ayam gitu ya. Iya. Aduh apalagi kalau mie ayam tuh pernah gue sakit gitu kan ke satu dokter itu ngomongnya oh kurangin dulu ragi-ragian, roti, mie, gue udah puyeng tuh dengernya. Gue gak bisa mie ayam dong. Akhirnya gue balik ke dokter langganan dan dokter langganan bilang, dok kalau saya konsumsi mie gak apa-apa. Oh gak apa-apa, asal jangan gula. Wah, Yang ini aja dokternya nih. Soalnya iya, gua iya. makan mie ayam. Langsung pulang habis dari situ gue cari mie ayam langganan. Langsung sembuh tuh ya. Sembuh. Langsung sembuh. Nah itu dia, bahagia adalah kunci kesehatan. Bener millennials. guys, mie ayam adalah kunci selain kopi. Ya kan? Cocok nih sama Nuke nih ya kan. Iya kan? Ya udah itu tadi kita udah bahas soal mie ayaman. Sekarang kayaknya kita lapar. Mungkin boleh nggak kita break dulu buat makan? Kita makan mie ayam dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tentunya jangan kemana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial, senang banget nih kalau kalian ternyata masih gabung sama kita berdua ya, sama Nuke dan juga ada Aisyah Grey di sini. Bener. Nah, tadi kan kita udah bahas apa Grey? Mie ayam. Mie ayam gerobak atau mie ayam kampung nih guys. Itu yang melekat banget deh sama orang Indonesia. Seng ada lawan pokoknya mie ayam tuh kan. Dan ternyata orang Indonesia nih memang sangat mencintai yang namanya mie ayam, bakso ya gak sih? Mie
ayam dan bakso itu Satu kesatuan tuh kayaknya. satu kesatuan. Jadi kalau misalkan ngomongin orang Indonesia itu udah pasti suka nggak suka, tapi udah pernah makan bakso ataupun mie ayamnya. Pasti, ya kan? Dan kita nggak memungkiri pasti di daerah kalian, tempat kalian tinggal pun banyak banget yang namanya penjual mie ayam dan bakso. Atau enggak mie ayam bakso. Langsung tuh kan, satu Langsung. paket. Atau kalau lagi lapar banget biasanya mesen 1 porsi mie ayam dan 1 mangkok bakso nih. Oh itu kamu banget kayaknya tuh curhat Kalau nih. lagi lapar, ataupun lama gitu ya keluar kota gitu kan, pas nyampe Jakarta lagi biasanya ataupun Pulau Jawa lagi gitu, udah pasti langsung, aduh mie ayam atau bakso ya, dua-duanya nih mas gitu. Iya digabung ya jadinya. Habis nggak habis yang penting dapat dua-duanya. Iya, gitu. kamu suka tim mie ayam pakai kuah atau kering? Kering, Aku juga, sama lagi kita. ya kan? Cocok Mie ayam kering nih. tuh lebih gurih gitu. Aku tuh biasa kalau pesan, bang mie ayam bakso, tapi kuahnya jangan dicampur di mie, di baksonya aja gitu. Itu biasanya kalau makan tuh makan mie-nya dulu terus irup kuahnya. Nah, Itu mak nyesel banget sih kayaknya. Aku jadi bener lapar. banget ya. Oke, daripada kita Selanjutnya. lapar mulu, sekarang kita mau bahas sesuatu yang apa ya? Selain yang mie Indonesia. ayam deh. Nah tadi kan pokoknya episode kali ini tuh kita bahas adalah yang Indonesia banget. Mulai dari batik, terus juga makanan yang kayaknya Indonesia banget nih, orang Indonesia pasti suka. Tapi ada lagi nih hal yang Indonesia banget. Nah, orang Indonesia kan? nih suka banget nih yang begini emang. Nah, Indonesia itu percaya banget dengan mitos-mitos, gosip, cerita-cerita, apalagi Mistis. cerita yang berbau banget dengan mistis Tuh, dan juga yang horor-horor deh. horor, ya. Ya biasanya tuh penasaran nih, kayak sekarang kan kita lihat menjamur banget. Orang bikin konten di YouTube tuh all about kayak mencari setan lah, cari hantu lah atau apalah, gedung-gedung yang udah tua, gedung-gedung yang udah nggak kepakai gitu kan. Mereka datangnya cuma buat konten horor. Konten doang gitu. Konten. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak banget versi cerita horornya sendiri ya. Ya, kayaknya di setiap daerah tuh punya mitosnya masing-masing gitu loh. Benar gitu. Jadi kira-kira kalian nih millennials masih suka nonton film horor nggak sih? Dan pastinya setiap orang itu kan sukanya beda-beda nih. Iya. Ya kan, ada yang suka cerita mitos, ada yang suka cerita yang hantu-hantu baru mungkin. Kalau Kalau kamu? hantu-hantu lama ini kan biasanya yang pocong, genderuwo Congcong, gitu kan. Terus juga tante Kunti gitu kan. Jangan sebutin dong, nanti hadir dia di sini, gue takut. Nah, tapi kalau hantu-hantu modern juga banyak bermunculan nih sekarang gitu kan. Ada apa aja hantu-hantu modern? Ya kita berdua ini. Kita berdua ini adalah hantu modern. Say. Hantu modern karena sukanya menyuguhkan hal-hal yang horor Benar. buat kalian nih. Seperti yang kita udah spill karena kita mau bahas tentang film-film horor aja kali ya. Karena film horor nih nggak hanya di Indonesia, di Hollywood ini banyak banget gitu loh menjamur ya kan. Benar. Ya udah, kita bahas film horor nih. Apa aja nih untuk kalau misalkan film horor itu kan di beberapa tahun terakhir nih Eksis Indonesia banget ya? itu berhasil membuktikan bahwa film horornya itu mampu terbang ke taraf internasional. Oh, aku pikir yang hantunya bisa terbang gitu. Ya kalau hantu sih terserah ya saya, mau hilang kayak mau terbang, biasanya dia ngesot, suka-suka hati aja enaknya dia gitu. Iya, tuh dia jinjit gitu ya jalannya gitu kan. Mundur kayak kadang miring dia jalannya. Tapi dulu masih kecil suka nonton film Susana nggak? Ih, Susana makan sate 200 susu kan? Bang, satenya bang. Wih, itu ngeliat dulu dia melotot, itu kayak udah nggak bisa tidur malamnya, sumpah ya. Itu tapi legend sih dia. Dia Kayak legend banget nonton dia tuh dulu serem, musiknya apa ya? Siapa Perpaduan. yang berani ke WC sendirian abis nonton film Susana? Iya, itu zaman Ih. SD gue inget banget pulang sekolah ada film Susana, gue nonton abis itu, mana? Kalau mau kemana-mana gue takut sendiri. Ya tapi kalau memang kita berbicara mengenai film horor nih ya, mungkin kalian beberapa masih ingat dengan film Besutan Joko Anwar. Ini banyak banget film horornya. Biasanya nih identik nih salah satu filmnya dengan sosok ibu. Pasti udah bisa nebak judulnya. Apalagi kalau bukan Pengabdi Setan ya. Iya. Terus kabar terbarunya apa nih, Grey? Pengabdi Setan ini katanya. Jadi Pengabdi Setan ini akan dibuat sequel bertajuk Communion yang akan dirilis pada tahun ini rencananya nih Nuke. Oh ada sequelnya, baik. Aku penasaran tuh nunggu itu di
akhir film zombie-zombie itu pada muncul lagi itu akan gimana itu kira-kira ya? Nggak tahu. Jadi katanya sih memang ini melalui unggahan di akun media sosial pribadinya dari Joko Anwar ya. Dengan menampilkan layar hitam, terus tulisan Pengabdi Setan 2 Komunion. Dan sutradara langganan film horor ini menulis juga, dia datang lagi. Segera di bioskop, siap? Wah. Nggak siap? Udah di-spill duluan. Nggak siap karena takut horor ya? Siap? Enggak. Enggak. Tapi mau. Siap sih nggak pernah siap. Apalagi kalau misalkan Mas Joko Anwar itu kan kalau bikin film kan kayak Banget ya gitu ya. itu gitu. udah pasti Tapi olahraga karakter jantung kuat gitu sih ya. Dia tuh buat karakter pemainnya tuh kuat gitu loh di filmnya. Bener banget. Jadi nggak menyampaikan pesannya itu juga dapet karena karakternya kuat-kuat kayak Pengabdi Setan ini kan si ibu bener-bener dibuat karakternya yang aduh serem ya Bo, ngeliatin di jendela gitu cuman melotot gitu doang aja kayak udah yang bisa nggak skip dulu. Gue kan nonton film horor begini ya, percuma aja gue nontonnya. Iya, dan biasanya kalau misalkan Joko Anwar bikin film itu nggak cuma nakut-nakutin tapi juga ada pesan-pesan psikologis yang berada di baliknya gitu ya. Entah dari problem psikologisnya lah ataupun apa gitu ya. Iya, Jadi kayak di Pengabdi konfliknya Setan juga gitu matang kan. banget gitu kita nontonnya gitu kan. Jadi berasa kalau begini-begini jadi begini gitu kan. Iya, kayak itu kan di Pengabdi Setan kan diceritakan ya karena lo ngikut sekte aliran sesat, ujung-ujungnya hidupmu berakhirnya kayak gitu kan. Nah, Nggak baik. Nggak baik, tapi sebenarnya itu juga nggak lepas dari budaya Indonesia gitu kan. Lagi-lagi dan lagi. Nah, kalau Iya. misalkan kita mengutip tirto.id nih, melalui film horor terbaru ini, Joko Anwar ini ingin menghadirkan kesan persatuan. Wah, Dapet nih. banget. Dirinya nggak akan membeberkan kelanjutan dari postingan itu, melainkan hanya memberikan pengumuman bahwa Pengabdi Setan 2 sedang dirinya garap. Wah, bahkan pihak produksi pun juga nggak akan memberikan bocoran mengenai cerita yang akan diangkat pada jilid kedua ini. Ih, merinding. Jadi bagi kalian yang belum tahu, nah film Pengabdi Setan ini merupakan sebenarnya hasil remake film yang tayang pada tahun 1980 dengan judul yang sama. Jadi itu film lama, film Indonesia lama itu dulu. Yang di Di remake lagi. lagi, jadi ceritanya nggak jauh beda gitu. Jadi bagi yang belum tahu, Pengabdi Setan bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba mengalami serangkaian kejadian aneh setelah ibu mereka ini meninggal dunia guys ya. Dan yang sangat mengancam nyawa keluarga mereka karena setelah ibunya meninggal kayak ibunya tuh pengen narik satu-satu anaknya gitu, semua keluarganya. Bahkan yang dekat dengan keluarganya jadi tumbalnya, jadi mau diajak meninggal juga. Seram. Ngajak ke mall kayak gitu ya. Makanya Ngajak makan mie udah. ayam kayak gitu ya. Ngajak makan mie ayam meninggal tuh. kampung bang. Ngajak meninggal tuh siapa yang mau? Oh iya meninggal begitu lagi caranya gitu. Itulah tolong makanya lah ya. Besok-besok aja kita makan mie ayam aja udah. Bang, Neng lapar bang. Lapar kita nih. Daripada Neng disuruh liatin hantu-hantu ya bang. Benar. Mie Kita ayam udah kayak kampung hantu aja kita sudah. soalnya ya. Saya nggak ada lawan, kita berdua udah kayak hantu ini. Oke, nah. Oke, kalau kayak gitu mungkin ini reminder aja gitu kan untuk kalian. Walaupun nih bioskop juga sekarang kan udah banyak ada film-film yang bisa kita tonton. Iya. Jangan lupa untuk terus protokol kesehatannya dijaga lagi nonton ya. Jangan mentang-mentang udah bioskop sama pacar dempet-dempet. Jangan, kasihan yang di belakang nonton jomblo. Itu kasihan yang jomblo di belakang kau ini ya, gitu kan. Tapi maksudnya di sini benar protokol kesehatannya jangan lupa. Nah, Ya, kalau di bisa dalam bioskop. dikenyang-kenyangin ya, jadi nggak usah makan di dalam. Tapi Iya. kalau misalkan kalian tengok-tengok bioskopnya itu sepi, ya udah boleh makan. Asal Boleh. jangan makan teman, oke? Bener Pokoknya banget. jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan sampai ini merambak lagi nih ya virus-virus ini. Iya, sehingga udahlah ya, kita bioskop udah ditutup capek. lagi nih. Ya. Nah, kalau mau jalan-jalan keluar kota pun untuk membeli batik, ingat protokol kesehatan. Kalau memang nggak penting-penting banget beli batiknya via online aja dulu bisa. Ya. Dan sepertinya kayaknya kita harus mengakhiri episode kali ini ya, Grey. Tadi kita udah banyak bahas banget soal batik, mie ayam, film horor kesukaan orang Indonesia bahkan kan. Tapi kayaknya kita juga lapar ya. Nah, Kita lapar. udahin dulu aja apa ya?
kita sudahi dulu. Tentunya kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya Hai Indonesia ya, yang selalu memberikan berita-berita terkini, berita-berita terbaru dan juga fresh untuk menambah informasi kalian gitu ya, untuk menjadikan Indonesia lebih baik tentunya. Iya, dengan kita berdua, yang pastinya selalu semangat temenin kalian. Dan Nuka himbau lagi untuk kalian tetap jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Benar. Terus kalau mau makan bersama juga harus dijaga-jaga. Betul. Ya. Dijaga-jaga jangan sampai melampaui budget. Oke. Kalau gitu, Nuka Azita pamit undur diri. Aisyah Grey pamit undur diri. Sampai ketemu lagi Di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye. Tas dulu kita.